li'anna khalfakum tabi'alakum fa ismuhum alaikum. Kenapa orang Yahudi ini disuruh jangan menjadi orang yang pertama kali ingkar? Karena li'anna khalfakum tabi'alakum, karena nanti orang-orang setelah kamu, orang-orang penerusnya ini, tabi'alakum itu bakal mengikuti kalian. Dalam apa? Dalam mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Fa ismuhum alaikum, maka dosa mereka, dosa keturunan mereka, dosa keturunan orang Yahudi ini alaikum, tetap bagi si orang yang menentang risalah Nabi Muhammad pertama kali. Oleh sebab itu, kalau kita mah orang Indonesia sangat meyakini bahwa baik dan benernya anak itu tergantung daripada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jadina ba'ama ba'd. Hadratul mukarram wal muhtaram yang mulia guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Khidir mata'anallahu bituli hayati, Al-Mukarram Al-Muhtaram guru kita bersama Haji Anas beserta seluruh jajaran panitia Masjid Al-Barakah, Al-Mukarramah wal Muhtaramah wal Muhtaramin yang dihormati oleh Allah, yang dihormati oleh kita semua para hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Barakah, yang mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dikabulkan segala hajat juga keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sehat Pak? Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu ya. Mudah-mudahan sehat terus, karena kalau orang udah sehat mah mau ngapain aja enak. Orang sehat mau ngaji, hayu. Orang sehat mau jalan-jalan, hayu. Orang sehat mau belanja juga jadi. Kalau udah sehat insya Allah amaliyahnya banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang alhamdulillah sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat 41. Seperti biasa, saya baca dulu ayatnya sambil diterjemahkan, lalu baru dibacakan kitab tafsirnya, kitab tafsir Jalalain. Oh, jangan salah nama Pak, bukan jalan lain, tapi Jalalain. Yang ngarang ada dua jalalnya. Satu Jalaluddin Mahalli gurunya, yang kedua adalah Jalaluddin As-Suyuti. Karena dua orang jalal maka disebutnya Jalalaini pakai musanna atau tasniyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattakun. Arti dari ayat ini, wa aminu bima anzaltu, wahai kalian orang-orang musyrikin, orang Yahudi, berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa-apa yang aku turunkan. Maksud apa yang aku turunkan di sini nanti dijelasin di dalam tafsirnya. Ini biar terjemah letter like kata per katanya dulu.
musaddiqan lima ma'akum, sambil dalam keadaan tetap membenarkan apa yang ada bersama kalian. Aminu bima anzaltu, berimanlah kalian wahai Yahudi dengan apa yang aku turunkan, kata Allah. Musaddiqan lima ma'akum, sambil tetap mempercayai apa yang bersama kalian. Selanjutnya, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali ingkar terhadap apa yang Allah turunkan. Wala tastaru bi ayati, dan janganlah kalian memperjualbelikan bi ayati terhadap ayat-ayat saya, kata Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Wa iya ya fatakun, dan hanya kepada kula fatakun, hendaknya kalian bertakwa. Itu terjemahnya. Sekarang arti daripada tafsir yang disebutkan. Wa aminu bima anzaltu, Allah ngomong Pak, sama ada yang diajak ngomong, namanya mukhatab. Mukhatabnya ini yang diajak ngomong siapa? Kalau saya sekarang lagi berbicara sama para hadirin, sama bapak, sama ibu. Nah, bapak namanya mukhatab, saya namanya mutakallim, yang berbicara. Nah, mukhatab di sini dalam ayat Al-Quran ini siapa? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, menyambung kepada ayat sebelumnya. Jadi Allah melalui risalah Nabi Muhammad menyampaikan untuk bicara kepada kaum Yahudi. Ini ayatnya, imanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, kata Allah. Apa itu yang Allah turunkan? Maksudnya minal Qur'ani, di tafsirnya dijelasin, yaitu Al-Quran. Karena yang Allah turunin kan kitab suci ada banyak ya Pak ya. Kitab suci kita, kitab suci umat Islam yang wajib dipercayai dan wajib diketahui, itu jumlahnya ada 4 tuh Pak ya. Yang pertama kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Allah Musa. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud bima anzaltu tadi ditafsir, dijelaskan, maksudnya bukan Taurat, maksudnya bukan Injil, maksudnya bukan kitab Zabur, tapi adalah Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, sambil tetap mempercayai, membenarkan kitab suci yang kalian ada bersama kalian. Kitab suci apa Pak yang ada dipegang sama orang Yahudi? Kitab suci apa? Kitab suci Taurat, karena ajarannya Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita pun wajib percaya Pak. Cuman untuk terkait persoalan-persoalan hukum, apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, apa yang ada di Zabur, kalau terkait hukum syariat semuanya dinasah. Dinasah itu dihapus Bu, udah nggak ada hukumnya, udah nggak berlaku, udah expired kalau bahasa kitanya. Contoh misalkan dulu dalam syariatnya Nabi Musa Pak, orang itu kalau bajunya kena darah, kena najis, itu nggak bisa dicuci. Artinya dia statusnya tetap najis, nggak bisa dipakai untuk ibadah. Mau nggak mau kudu digunting. Nah, pada syariat Nabi Muhammad ada namanya bab toharoh, artinya bab tentang bersuci, bahwa benda pakaian atau baju atau segala hal yang terkena najis itu bisa disucikan pakai yang namanya ma'ul mutlak, atau air yang suci mensucikan. Jadi sebuah keringanan tuh Pak. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Allah Musa, dalam kitab Tauratnya itu orang berbuat dosa besar Pak, orang berbuat dosa besar Bu, itu nggak bisa tobat. Kalau kita kan apapun dosanya, umatnya Nabi Muhammad tinggal datang ke masjid,
ambil air wudhu, sholat jamaah, istighfar, jadi tobat. Nah, kalau zaman Nabi Musa mah enggak, Pak. Zaman Nabi Musa orang berbuat dosa besar itu wajib bunuh diri. Nah, itu berarti ini merupakan sebuah keringanan. Jadi kalau udah berbuat dosa besar sampai berbuat aniaya atau berbuat tindak pidana, zaman Nabi Musa itu hukumannya seperti demikian. Dari mana Musa tahu? Nah, ini di dalam kitab ini sendiri, dalam kitab Tafsir Jalalain sendiri itu dijelaskan, diceritakan. Nanti di depan kita ketemu. Itu yang dimaksudkan dari ayat ini, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian wahai orang Yahudi menjadi orang yang pertama kali mengingkari terhadap Al-Qur'an. Maksudnya apa? Min ahlil kitabi, dari kelompok ahlul kitab. Nah, kemarin kita udah lewat nih, Pak. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa, Pak? Siapa, Bu? Ayo. Ahlul kitab itu orang-orang Yahudi, Nasrani. Gini, Pak ya, biar kita ingat lagi sedikit-sedikit. Kita itu ada distingsi, batasan yang jelas antara beriman dan tidak beriman. Yang beriman disebut dengan mukmin, yang tidak beriman, non-muslim, bahasa dalam Al-Quran disebut kafir. Artinya orang yang menutup hatinya dari ajaran Islam. Nah, orang yang non-muslim ini kebagi dua, Pak, dalam syariat itu. Pertama namanya ahlul kitab, pengikut-pengikut para nabi terdahulu kayak Yahudi dan Nasrani. Yang kedua adalah orang yang secara umum tidak mempercayai ajaran Islam. Contohnya orang Majusi yang nyembah matahari, yang nyembah api. Orang-orang Wasniyin, penyembah berhala, penyembah patung. Nah, ini dikelompokkan menjadi dua jenis tuh, orang yang non muslim. Hukumnya beda, Bu. Hukumnya beda secara hukum, baik itu hukum munakah ataupun hukum muamalahnya. Nah, bahkan sembelihannya sekalipun kalau ahlul kitab itu masih boleh untuk kita makan. Sembelihan ahlul kitab Yahudi Nasrani. Tapi kalau sembelihannya orang Majusi, sembelihannya orang penyembah berhala atau orang ateis yang nggak percaya sama Tuhan, ini kita makan dagingnya haram. Kenapa? Karena itu termasuk sesuatu yang disembelih tidak dengan nama Allah. Nah, pengikut ajarannya kitab suci Injil tetap meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah, biarpun mereka nggak meyakini tuh bahwa nabinya adalah Nabi Muhammad. Pengikut Taurat juga sama, meyakini bahwa Tuhannya Allah, cuman bahasanya aja yang beda. Tapi mereka nggak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Nah, dari sini dijelaskan dalam tafsirnya, li'anna khalfakum tabi'alakum fa ismuhum alaikum. Kenapa orang Yahudi ini disuruh jangan menjadi orang yang pertama kali ingkar? Karena li'anna khalfakum tabi'alakum, karena nanti orang-orang setelah kamu, orang-orang penerusnya ini, tabi'alakum itu bakal mengikuti kalian. Dalam apa? Dalam mengingkari ajaran Nabi Muhammad. Fa ismuhum alaikum, maka dosa mereka, dosa keturunan mereka, dosa keturunan orang Yahudi ini alaikum, tetap bagi si orang yang menentang risalah Nabi Muhammad pertama kali. Oleh sebab itu, kalau kita mah orang Indonesia sangat meyakini bahwa baik dan benernya anak itu tergantung daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya ngedidiknya benar, maka insya Allah berdasarkan sunatullah jalannya pun akan jadi benar. Kalau orang tuanya muslim, insya Allah maka jalannya pun akan menjadi muslim. Oleh sebab itu di ayat ini perintah yang pertama kepada Yahudi, orang Yahudi harus beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, la takunu awwala kafirin bih, ayat yang kedua ini melarang
bahwa orang Yahudi untuk tidak mengingkari Al-Quran, biarpun kenyataannya mereka tetap mengingkari. Yang ketiga, nah, wala tastaru bi ayati, jangan memperjualkan kitab suci, jangan memperjualkan ayat-ayat Allah. Aitastabdilu, kalian mencari tuker-tukeran, alati fi kitabikum, yang mana ayat-ayat itu ada di dalam kitab kalian, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari berita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samanan qalila, dengan harga yang murah. Yang ketiga, berarti dalam ayat ini Allah bicara kepada orang Yahudi, jangan memperjualbelikan agama. Jangan tuker agamanya demi dunia. Maksudnya apa, Ustadz? Nah, di sini dijelaskan tastabdilu, menjadikan pertukaran antara kitab suci, ayat yang ada di dalam kitab Taurat ini dengan dunia. Emang permasalahannya bagaimana? Awalnya, Bapak, Ibu, orang Yahudi itu ketika mendengar kehadiran dan kedatangan Nabi Muhammad, ada rasa gengsi, ada rasa khawatir, ada rasa takut untuk disaingi. Karena orang Yahudi, Pak, kalau kita lihat gajinya yang resmi itu luar biasa. Artinya mereka yang memonopoli politik, mereka yang memonopoli ekonomi. Ini nongol, muncul satu orang yang luar biasa, diakui kepemimpinannya, diakui leadershipnya oleh dunia, oleh kampung sekitarnya, mengancam untuk bisa mengambil alih kekuasaan dalam segi politik ataupun ekonomi. Orang Yahudi udah paham pada saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, karena mereka takut, karena mereka khawatir kekuasaan yang menjadi terbatasi diambil alih oleh orang Muslim, maka keimanan mereka ternyata digadaikan, diganti dengan apa? Cara menutupi kebenaran Nabi Muhammad. Mereka berbicara seolah-olah Muhammad itu nggak ada. Dalam kitab Taurat itu nggak pernah disebutkan. Maka pengikut-pengikut Taurat, pengikut ajaran Yahudi yang taat, mereka ikut rabinya. Rabi itu kalau kata kita ustadz, Pak, cuman versi orang Yahudi. Nah, dari sanalah karena kecemburuan sosial itu mereka menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Kebenaran. Mereka sembunyikan kebenaran dalam kitab suci mereka umpetin. Apa yang mereka inginkan sebagai pertukarannya adalah ekonomi dan juga keuangan. Biar apa? Biar hidupnya, biar pangkatnya, biar kekuasaannya itu enggak goyang. Nah, ini salah satu membuktikan bahwa hubbud dunia, terlalu cinta sama dunia, itu bisa sampai dampak terparahnya menggadaikan agama. Nah, itu, Pak. Jadi jangan sampai kita salah pemahaman tentang ayat ini. Kalau sepintas kan la tastaru bi ayati samanan qalila, janganlah kalian memperjualbelikan ayat saya dengan harga yang murah. Ustadz, kalau begitu itu qori yang baca ayat suci terus dikasih bisyarat, dikasih amplop, ini ditukar dong ayat sucinya. Nah, itu bukan, Pak, ya? Enggak begitu konsepnya. Kalau sama qori, kalau sama guru baik yang formal maupun non formal, kalau sama ustadz, itu disebutnya dalam kitab Fathul Alam disebutnya min babil irzak, memberikan dengan secara sukarela. Tapi Bapak, zaman dulu kita cerita waktu pada masanya Imam Abu Hanifah, Islam lagi mentereng majunya, punya sistem keuangan namanya Baitul Mal. Itu guru semuanya digaji, Pak, sama pemerintah pada saat itu. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat kalau ada ustadz yang ngajar, ada qori yang baca Al-Quran,
ada ahli agama yang menyampaikan agamanya dibayar, ini hukumnya makruh, kata Imam Abu Hanifah. Karena konteksnya ibu, zaman dulu mereka udah ada pesangonnya, udah ada bagian dari Baitul Mal. Islam selanjutnya turun pada masa selanjutnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i udah ditarik tuh Pak, udah nggak ada lagi. Bukan cuman guru P3K dan guru honorer atau guru ASN doang, semuanya udah nggak ada dibagi tuh sama pemerintah. Nah, maka pada saat ini Imam Syafi'i ngambil kebijakan bahwa ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran tuh kayak guru-guru kita di kampung ngajarin alif ba ta sa, ngajarin baca Al-Quran, ngajarin ilmu agama, itu boleh untuk diberikan irsad, dibolehkan untuk diberikan amplop atau diberikan gaji sebutan kita. Tapi Bapak Ibu, kendati pun demikian dibolehkan secara fikih, tetap yang etis, yang pantas itu jangan sampai ditarget. Kadang-kadang apa ya, manggil Ustadz Hidir, berapa ini tarifnya, 10 juta misalnya. Ini kalau secara fikih Pak, secara fikih hukumnya itu boleh aja, silahkan saja. Tapi kalau secara moral ini nggak pantas. Mohon maaf, Bapak pakai sempak, pakai celana dalam di luar, punya Bapak, yang pakai juga Bapak, boleh aja silahkan. Cuman masalahnya pantas atau enggak. Pakai sendal di kepala, sendal Bapak, yang pakai juga Bapak, boleh aja. Cuman masalahnya pantas atau enggak. Ini kita hidup di dunia enggak cuman lihat dari tolak ukur fikihnya aja, tapi ada akhlak dan juga adab. Bapak makan pakai tangan kiri, biasanya makan pakai tangan kanan, boleh silakan, tapi kurang bagus. Nah, inilah yang disebutkan tadi, jangan sampai kalau kita kebenaran jamaah Masjid Al-Barakah ada yang bisa baca Quran atau ada yang bisa mimpin pengajian, terus lantas langsung ditarik jadi 50 juta sekali panggil atau 10 juta. Nah, ini jangan. Artinya biarpun boleh, nanti jadinya ujroh Pak. Ujroh itu upah sebutannya, akadnya namanya akad ijarah, sewa menyewa di dalam jasa. Dampaknya ketika orang yang diberikan upah ini enggak mengerjakan secara maksimal, maka akan menjadi dosa. Nah, itu tuh Pak. Itu ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita salah berpikir atau salah prasangka terhadap ayat ini. Biarpun ayat ini kalau dalam kitab Ruhul Ma'ani dijadikan salah satu dasar oleh ulama Hanafiyah pada zaman dahulu bahwa dimakruhkan untuk memberikan bisyarah bagi guru, bagi pengajar, bagi qori yang sudah didanai oleh pemerintah. Biar apa? Biar niat ikhlasnya tulus lillahi ta'ala. Lalu pada masa selanjutnya sampai masa sekarang tadi sudah dijelaskan. Fi kitabikum fi nati Muhammad sallallahu alaihi wasallam samanan qalila, dengan harga yang murah, aradhan yasiron, yaitu dengan nominal yang ringan, minad dunia, yaitu dunia. Maksudnya aila taktumuha, janganlah kalian menyembunyikan tentang berita Nabi Muhammad, khaufa fawati ma takhuzuna min suflatikum, karena takut kehilangan apa yang kamu ambil dari pengikut-pengikut kamu. Ini yang dibicarakan oleh ayat 41. Singkatnya, Allah sedang bicaranya sama orang Yahudi. Buat kita berarti ini sebuah cerita dijadikan ibarah. Apa aja yang Allah bicarakan? Satu, jangan sampai menjadi orang yang pertama kali menolak ajaran agama Islam. Yang selanjutnya wajib beriman terhadap Al-Quran. Yang ketiga, jangan memperjualbelikan ayat suci. Itu yang dibicarakan oleh ayat 41 berikut dengan tafsirnya dari tafsir Jalalain.
Kira-kira dari Bapak Ibu sudah bisa dimafhum? Ada yang mau ditanya atau kita lanjut? Nanya dulu apa lanjut Pak? Karena waktunya satu lagi aja. Satu lagi, baik, siap. Satu lagi Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya ya fatakuni, dan hanya kepada kulah kalian hendaknya merasa takut. Khafuni fi zalika duna ghairi, takutlah kalian dalam hal itu duna ghairi, bukan kepada selain saya, cuman sama saya saja. Wala talbisu takhlitu al-haqqa, wala talbisu, dan janganlah kalian campurkan al-haqqa, kebenaran, allazi anzaltu alaikum, yaitu Al-Quran yang aku turunkan kepada kalian, bil batili, dengan ketidakbenaran, dengan kebatilan. Allazi taftarunahu, yang mana kebatilan ini berasal dari imajinasi kamu, apa yang kamu buat-buat. Allah sekali lagi bicara bukan sama orang muslim, tapi lagi bicara dengan orang Yahudi. Cuman ibarah ungkapan yang ada dalam kisah ini kita jadikan ambil pelajaran bahwa Allah melarang untuk menyamarkan kebenaran, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Ditutup-tutupin kebatilannya. Ditutup-tutupin kebenarannya dengan kebatilan tadi. Wala taktumu al-haqqa, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran. Maksudnya apa? Na'ta Muhammadin, yaitu sifat tentang Nabi Muhammad SAW. Wa antum ta'lamun, padahal kalian sudah mengetahui bahwa Muhammad bakal turun. Ini yang dijelaskan oleh ayat 42. Kesimpulan ringkasnya, Allah masih berbicara kepada orang Yahudi. Apa yang dibicarakan? Satu, larangan untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Contoh gampangnya, paling gampang ini, kalau dalam aplikasi hidup kita sehari-hari, Bapak sedekah tapi pakai uang korupsi, itu dicampur tuh Pak, dimix. Sedekahnya pahala, tapi korupsinya, suapnya itu dosa. Nah ini juga disebutnya perkara-perkara yang haram. Jangan sampai kita berdekatan dengan hal-hal yang disinggung keras oleh Al-Quran, apalagi sampai jadi ciri-ciri orang Yahudi. Kalau kita sebegitu bencinya, sebegitu marahnya kepada Yahudi yang di Israel sana, maka akan lebih baik kita copotin dulu atribut-atribut sifat yang mirip dengan Yahudi dalam diri kita. Baik, itu yang disebutkan oleh ayat 42.